Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai gender dan budaya, sekaligus kami akan menampilkan video atau cuplikan yang berkaitan dengan gender dalam budaya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yumna Zanaila dengan NIM 073 dan rekan saya Trisukmala Dewi dengan NIM 005. Yang pertama adalah, gender adalah gambaran yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di kehidupan sosial. Seperti banyak orang yang beranggapan atau berpendapat bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, menjadi ibu rumah tangga pun juga bisa. Dan hal itu bukan menjadi sosok yang dijadikan pemimpin, serta banyak lagi contoh fenomena yang bisa kita lihat di sekitar kita. Dan kebanyakan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan teknis, tentunya laki-laki yang menempati posisi tersebut. Yang kedua yaitu gender sendiri itu muncul dari konstruk sosial dan kultural. Artinya anggapan-anggapan yang tadi itu dibenarkan oleh sebagian masyarakat umum dan masih dilakukan sehingga menjadi budaya dan tradisi yang melekat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Yumna, saya ingin menambahkan sedikit tentang anggapan-anggapan yang lainnya, yaitu perempuan dianggap lebih lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap perkasa dan rasional. Dari pandangan-pandangan ini, masyarakat kita sudah membuat label atau yang kita kenal sekarang itu dengan nama stereotype. Nah, stereotip ini adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan salah satunya dan menimbulkan ketidakadilan. Nah, kita punya video contoh kasus pernikahan dini yang berkaitan dengan gender yang terjadi di Bangkalan, Madura. Berikut videonya. SD di Bangkalan, Madura. Diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di daerah Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam video itu acara pernikahan dihadiri oleh masyarakat dan tamu undangan. Bahkan terlihat pula jika tamu-tamu undangan berkumpul di sebuah tenda yang sudah disediakan. Dalam video tersebut si bocah laki-laki mengenakan baju pengantin yang dibalut dengan bunga melati lengkap dengan peci. Sementara untuk bocah perempuan terlihat mengenakan baju senada dengan konde serta hiasan kepala. Keduanya berdandan layaknya sepasang mempelai dalam sebuah pernikahan. Bahkan, di belakang mereka sudah banyak berdiri orang dewasa dengan membawa hantaran. Yang mana diketahui jika kedua bocah tersebut menikah karena dijodohkan. Dari video di atas, kita bisa mengenal dan mengetahui bahwa masyarakat Madura itu dikenal dengan masyarakat yang patuh terhadap budaya dan tradisinya. Seperti yang ditayangkan oleh Tribun Network, di situ ada dua bocah, perempuan dan laki-laki yang sudah dijodohkan sejak dini oleh orang tuanya. Kalau kita lihat dari kacamata gender, di sini posisi perempuan dalam pernikahan dini adalah sebagai orang yang dipilih, ditunjuk dan dinikahi tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertimbangkan. Hak perempuan itu sejak lahir sudah diarahkan oleh orang tuanya, sehingga para perempuan tidak memiliki hak kebebasan apapun. Selain contoh kasus pernikahan dini yang ada di Bangkalan, Madura, kita juga ada nih contoh pernikahan dini yang ada di Lebak, Banten. Simak videonya juga. Dari Sudah 3 tahun, keseharian Nur warga kampung Sudah 3 tahun, keseharian Nur warga kampung Ciseel, Lebak, Banten diawali seperti ini, menyiapkan sang putra menjalani hari. Usianya kini baru 19 tahun. 2013 lalu ia menikah. Kondisi serupa dialami sang adik, Ruhana. Sama, ia menikah kala usianya 16 tahun. Ia kini tengah mengandung anak pertamanya. Di keluarga mereka, menikah dini dirasa jadi pilihan tepat usai lulus sekolah menengah pertama. Daripada bekerja ke kota atau melanjutkan sekolah. Tergantung, kalau yang punya biaya sekolah, kalau yang enggak mah yang kerja ke Jakarta, yang langsung nikah. Kalau karena dulu sebenarnya pengen nggak sih sekolah? Pengen, tapi kan nggak ada biayanya sih.
terus ya ke Jakarta. Jakarta cuma 6 bulan langsung nikah. Di desa, menikah dini tak lagi terjadi lantaran faktor ekonomi semata. Kini telah menjadi tradisi demi menjaga para putri dari dampak buruk pergaulan bebas. Iya, tradisi dari zaman dulu, zaman orang tua kita. Udah tradisi mulai umur 14 tahun katanya, kata orang tua kita udah nikah katanya gitu. Di video di atas kita bisa melihat bahwa ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang penyebabnya sendiri dari tradisi dan budaya. Dua kakak beradik tadi sudah menikah sejak berumur 16 tahun. Hal ini menjadi tradisi desa tersebut karena mencegah anak-anaknya dari dampak buruk pergaulan bebas. Menurut pandangan orang sana, pernikahan dini dinilai keputusan yang tepat dilakukan seusai lulus sekolah menengah pertama daripada bekerja ke kota dan melanjutkan sekolah. Di video di atas juga kita bisa melihat kegiatan kakak beradik yang sudah menikah tersebut hanya mengurus anak, melakukan pekerjaan domestik, mencuci baju, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri, potensi, dan keterampilan yang mereka punya. Jadi kesimpulannya adalah pandangan atau stereotip tadi berakibat juga pada subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi ini menyebabkan posisi perempuan tetap dipinggirkan meskipun pendapatan mereka meningkat dan lebih baik daripada suaminya, namun tetap saja diberi label bahwa apa yang dihasilkan oleh perempuan hanya sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya peran perempuan berada pada posisi yang sangat lemah sebagai pengambil keputusan kecuali dikehendaki oleh suaminya. Itu dia penjelasan dari kami berdua mengenai gender dan budaya dari kasus pernikahan dini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.